Halo pemirsa setia V-Business, jumpa lagi saya Alfred Pakas dalam program V-Business Market Review and Outlook untuk periode 31 Agustus sampai dengan 4 September 2020. Kebijakan The Fed dan prospek pemulihan global. Ya, pasar investasi pada minggu lalu diwarnai dengan sejumlah isu. Di antaranya adalah dengan perubahan kebijakan The Federal Reserve yang memungkinkan data inflasi dan lapangan kerja yang lebih tinggi untuk pemulihan ekonomi AS, serta kebijakan suku bunga rendah yang diperpanjang. Lalu berlanjut ditundanya kesepakatan di Kongres AS untuk paket stimulus bantuan virus corona senilai 1 triliun US dollar yang diharapkan akan terrealisasi pada minggu depan dinantikan oleh pasar. Sementara itu, statistik dari COVID-19 dan dampaknya terhadap pemulihan ekonomi global dengan meningkatnya kasus baru di Eropa dan menurunnya kasus baru di AS, serta adanya harapan akan vaksin dalam waktu segera. Kemudian pidato Donald Trump pada hari nominasinya di konvensi Partai Republik tampil mengesankan dan membawa kenaikan bursa saham AS. Untuk korban virus, berita resmi terakhirnya sudah sekitar 24,9 juta orang terinfeksi di dunia dan 841 ribu orang yang meninggal dan telah menyebar ke 213 negara dan teritori. Ya, pasar saham dunia terpantau umumnya dengan bias menguat, harga emas rebound kembali, serta US dollar yang kembali dalam tekanan. Minggu berikutnya isu antara perkembangan pandemi virus corona, tensi AS China, dan peluang pemulihan ekonomi akan kembali mewarnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar pada hari-hari ini? Berikut detail dari V-Business Market Review and Outlook untuk periode 31 Agustus sampai 4 September 2020. Yang dimulai dengan pasar modal Indonesia. Indeks harga saham gabungan pada minggu lalu secara mingguannya menguat cukup signifikan 1,46% ke level 5.346. Ini merupakan satu rally 3 minggu berturut-turut dengan adanya profit taking pada hari terakhir. Untuk berikutnya minggu depan kemungkinan IHSG ini masih lanjutkan rally-nya secara bertahap. Rupiah pada minggu lalu juga terpantau kembali menguat 0,95% secara mingguannya ke level 14.632 per US dollar. Ini menguat di minggu kedua, sementara di sisi lain dolar global kembali dalam koreksi. Untuk minggu depan kemungkinan rupiah ini masih bisa kembali menguat lagi. Ya, pemirsa setia V-Business, pada minggu lalu Otoritas Jasa Keuangan OJK menyampaikan diantaranya bahwa stabilitas jasa keuangan tetap terjaga di tengah pelambatan perekonomian domestik. Dijelaskan OJK bahwa tekanan pada perekonomian Indonesia diperkirakan telah memuncak pada kuartal kedua 2020 yang lalu, sedangkan pemulihan perekonomian mulai tampak di awal kuartal ketiga 2020 ini. Ini dikonfirmasi oleh sejumlah rilis data seperti surplus neraca perdagangan, serta berlanjutnya tren perbaikan dari beberapa indikator perekonomian seperti PMI, manufacture, dan indeks penjualan retail. Sementara itu, profil risiko lembaga jasa keuangan pada Juli 2020 terpantau masih tetap terjaga pada level yang manageable, yakni rasio NPL gross tercatat sebesar 3,22% dan rasio NPF sebesar 5,5%. Ya, kita beralih ke pasar forex. Mata uang US dollar pada minggu lalu kembali melemah. Ini terpicu oleh prospek suku bunga rendah dari The Federal Reserve yang nampaknya akan semakin panjang. Sementara itu, yen Jepang menanjak pada akhir minggu lalu setelah Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengumumkan pengunduran dirinya. Terpantau US dollar index melemah ke level 92.30. Sementara pairnya menguat seperti euro dollar menguat ke level 1.1903. Pound sterling juga menguat ke level 1.3348. Yen menguat dengan dolar yen melemah ke level 105.34. Untuk selanjutnya US dollar ini cenderung nampaknya masih dalam sentimen bearish. Bursa saham Asia pada minggu lalu ya agak variatif. Pasar nampaknya mencermati atau memperhatikan tentang arah kebijakan The Federal Reserve berikutnya.
Terpantau indeks Nikkei melemah ke 22.862 di Jepang, indeks Hang Seng Hong Kong menguat ke level 25.442. Untuk selanjutnya minggu depan kemungkinan bursa saham Asia akan variatif dengan bias yang menguat. Bursa saham Amerika, Wall Street menguat kembali. Ini justru terdorong oleh kebijakan The Fed yang memungkinkan inflasi dan lapangan pekerjaan naik lebih tinggi dari average-nya untuk menopang pemulihan ekonomi Amerika Serikat. Terlihat Dow Jones Industrial Average menguat ke level 28.653, demikian pula S&P 500 menguat ke level 3.511. Spot gold pasar emas dunia pada minggu lalu rebound ke level 1.965 US dollar per troy ounce-nya, merupakan rebound setelah terkoreksi 2 minggu sebelumnya. Terdorong oleh pelemahan mata uang dolar dan kebijakan The Fed yang nampaknya memperpanjang kebijakan suku bunga rendahnya. Untuk minggu depan ya, emas ini kelihatannya masih bisa menguat secara bertahap. Ya, demikian pemirsa setia Fibis News, kita telah membahas bersama Fibis News Market Review and Outlook untuk periode 31 Agustus sampai dengan 4 September 2020. Saya di sini Alfred Pakasi, mohon diri sejenak. Ya, kita akan bertemu kembali. Stay safe, stay healthy, salam Fibis.